Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini seperti biasa, saya doakan kalian semua ya, sedulur-sedulur semuanya. Semoga hari ini sedulur-sedulur semuanya selalu sehat ya, selalu bahagia, terjauhkan dari berbagai macam penyakit, dimudahkan segala urusan serta rezekinya. Amin. Oke, di pagi hari ini seperti biasa saya akan memberikan sebuah tutorial ataupun info yang insya Allah berguna kepada sedulur-sedulur semuanya, yaitu mengenai mekanik atau mengenai mesin. Jadi mesin ini menggunakan karburator ya, bukan injeksi ya. Jadi ini adalah mesin Daihatsu Zebra ataupun mesin-mesin yang lain ya, seperti Kijang atau Cherry ataupun Toyota yang lainnya. Saya rasa semuanya sama ya, yang masih menggunakan karburator, yang masih menggunakan Delco, CDI maupun Platina. Oke. Di kesempatan hari ini atau di musim seperti ini adalah musim hujan, itu rawan sekali ya, seperti mobil Zebra atau Daihatsu lainnya, seperti Daihatsu Espace ataupun Zebra Bodytech ataupun Zebra 13 ataupun Zebra 10. Jadi keluhan yang biasa dirasakan itu adalah sama, yaitu apabila menerjang banjir ataupun genangan air pada saat setelah hujan ataupun pada saat hujan sekalipun, biasanya mesin akan berebut ataupun masalah pada saat menginjak gas. Jadi saat pedal gas itu diinjak, itu gasnya itu nggak bisa spontan ataupun nggak bisa secara langsam terus naik. Jadi gasnya itu berebut-berebut, seperti kena air, seperti masuk angin, ataupun seperti seperti bensin tidak naik, ataupun bensin kotor, ataupun bensin terkena air. Oke, tidak usah ngomong panjang lebar. Kepada sedulur-sedulur semuanya, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengatasi mobil berebut ataupun endut-endutan di saat hujan, ataupun walaupun di saat tidak hujan sekalipun. Nanti saya akan memberikan tutorial kepada Anda bagaimana cara mengatasinya. Oke, jangan lupa ya sedulur-sedulur semuanya yang menonton video saya sebelumnya, kami mohon kepada Anda sedulur-sedulur semuanya untuk mengetik like serta komen di bawah serta di subscribe ya. Kalau ada masalah ataupun keluhan, sedulur-sedulur semuanya bisa komen di bawah, nanti saya akan balas secepatnya. Oke, langsung saja. Oke, perkenalkan, ini adalah mobil Daihatsu Zebra saya Zebra 13. Jadi mobil ini keluaran tahun 1991. Jadi seperti mobil-mobil umumnya, mobil ini masih menggunakan karburator ataupun menggunakan Delco, tapi dia alhamdulillah mempunyai karburator dengan lubang 2 ply. Oke, seperti biasa, bagaimana cara mengatasi mesin berebut ya. Pertama-tama ya, sedulur-sedulur catat semua ya. Mesin berebut yang pertama, kalau tidak pada waktu hujan ataupun tidak pada saat sedulur-sedulur menejar banjir, itu berebut yang paling utama disebabkan adalah kuil yang tidak normal ataupun sudah aus ataupun sudah dalam masa kerusakan. Itu biasanya gas atau tarikan akan ngobos serta berebut. Kenapa? Soalnya kuil ini adalah berfungsi untuk mengeluarkan api dari busi, dari aki masuk ke kuil terus disalurkan ke Delco kemudian dialirkan ke busi. Jadi peran utama dari kuil ini adalah mengatur api. Nah, ya. Jadi usahakan kuil ini itu selalu fit ataupun selalu prima. Terus bagaimana cara mengetahui kuil itu rusak ataupun sudah lemah, Mas? Oke, seperti ini. Kuil yang sudah lemah ataupun sudah rusak itu bisa teridentifikasi dengan mendengar suaranya ataupun merasakan tarikannya. Jadi kalau
saat Anda menginjak gas secara spontan itu dia akan ngobos. Nah, itu adalah kuil yang sudah lemah ataupun sudah rusak. Kemudian yang kedua adalah kuil itu kalau sudah lemah atau rusak, itu sedulur-sedulur semuanya coba cek jalan dalam 5 km, nggak usah lama-lama ya, 5 km saja. Kemudian sedulur-sedulur turun, kemudian cek kuilnya dan sentuh. Apabila kuil itu dalam jarak 5 km sudah panas seperti air mendidih ya panasnya, itu adalah kuil yang sudah tidak normal ataupun kuil yang sudah lemah. Sebaiknya Anda segera menggantinya. Jadi kuil itu dijual di pasaran maupun di seperempat di toko-toko mobil di terdekat Anda ya. Untuk bagi sedulur-sedulur semuanya yang ingin ringan di kantong, beli kuil itu di tempat pemotongan mobil ataupun di rosok-rosokan mobil. Itu cari kuil, itu harganya kurang lebih kalau di rosok-rosokan bekas itu Rp100.000 seperti yang saya beli kemarin ini. Oke. Kemudian yang kedua, ini adalah cara mengatasi mobil yang berbet. Yang kedua adalah kita mengecek dari setelan karburator. Oke. Jadi ini adalah penampakan dari mesin saya. Kebetulan baru 2 minggu saya servis ya. Jadi saya servis itu pun bengkelnya tidak membuka delconya, karena delconya itu kelihatannya lemnya masih lem lama ya. Oke, langsung saja. Untuk mengatasi berbet yang kedua adalah itu bisa dari setelan karburator ya, setelan karburator. Jadi antara berbet setelan karburator itu bisa jadi dari Swiss. Nih, ini adalah Swiss karburator. Biasanya kalau mobil yang masih normal itu bisa masih menggunakan Swiss yang ada kabelnya yang terhubung di sini guys, terhubung di sini. Nah, ini adalah hubungan atau colokan untuk Swiss ini. Apabila Swiss ini sudah rusak, itu biasanya mesinnya pun akan berbet. Soalnya aliran bensin yang mau dibakar itu nggak sempurna keluarnya. Jadi saya akalin pakai baut 12 seperti ini. Saya akalin pakai baut 12. Oke. Jadi hasilnya sama saja ya. Cuma akselerasi ataupun BBM-nya ini atau enggak saya nggak tahu ya. Jadi saya akalin pakai ini saja. Dulu pun saya pakai ya, saya beli yang Swiss itu, tapi jalannya berbet ya, nggak tahu lah kenapa. Oke, kemudian yang kedua adalah kalian cek buka di bagian selang dari filter udara, filter angin. Filter ini ya, apabila mobil itu berbet, itu bisa dicek dari kotor atau tidaknya busa yang ada di dalamnya. Kemudian sedulur-sedulur buka ini, kemudian cek di dalamnya karburator ada olinya ataupun banjir. Nanti sedulur-sedulur bisa cek di bengkel. Oke. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara menyetelnya agar langsam? Itu gampang saja sedulur-sedulur ya. Cara menyetel karburator itu, menyetel ya, bukan servis ya. Kalau servis mesti pergi ke bengkel, tapi untuk menyetel karburator mau langsam ataupun mau gas tinggi, RPM tinggi, sedulur-sedulur bisa menyetel sendiri. Bagaimana caranya? Oke, saya ajarin, saya beritahu bagaimana caranya. Hidupkan mesin. Setelah sedulur-sedulur hidupkan mesin, kemudian baut gas ini sedulur-sedulur bagi longgar sampai penuh ya. Jadi baut ini kasih longgar terus. Kalau sudah longgar, kemudian sedulur-sedulur bisa memutar baut angin. Ini adalah baut angin di karburator sedulur-sedulur.
Ingat ya, yang ini ya, yang tinggi ini, yang bautnya baut main, itu adalah baut angin-angin. Jadi baut angin-angin ini pada saat mesin sedulur-sedulur semuanya sudah hidup, ini putar ke kanan atau ke kiri. Lihat atau dengar dari stasioner mesin. Kalau sedulur-sedulur putar ke arah ini, ke arah berlawanan jarum jam, itu adalah untuk mendapatkan RPM tinggi. Jadi usahakan dengar suara mesin. Kalau RPM sudah tinggi, sedulur-sedulur semuanya bisa menghentikan putarannya, ya. Atau kalau tidak, baut gas ini sedulur-sedulur kencangkan dulu. Kalau sudah kencangkan, kemudian sedulur-sedulur putar bagian baut ini, baut angin. Cari RPM yang paling tinggi. Sudah itu, nanti kendorkan baut ini, ya, baut gas ini. Cari stasioner RPM yang Anda sukai, ya. Oke, jadi seperti itulah cara menyetel sendiri karburator, mau langsam atau mau tinggi atau rendah RPM. Sedulur-sedulur bisa cek sendiri dan lihat video ini secara detail. Apabila ada kebingungan ataupun ada masalah lainnya, sedulur-sedulur bisa komen di bawah dan insya Allah saya akan membalas secara cepat. Oke. Kemudian langkah yang ketiga adalah sedulur-sedulur bisa mengecek dari bagian kepala busi. Jadi kepala busi ini ada kalanya 1 minggu sekali. Sedulur-sedulur bisa mengeceknya dengan cara menekan saja, menekan seperti ini. Ya, kenapa harus menekan saja? Soalnya dengan menekan itu kemungkinan dia akan sebelum kita memakainya selama 1 minggu itu, getaran dari mesin, guncangan dari mesin itu bisa membuat tutup ini terangkat naik, ya. Jadi api yang dari delco ini nggak bisa langsung sempurna ke dalam busi. Itu yang membuat dia terganggu. Oke. Kemudian yang keempat adalah sedulur-sedulur cek bagian dari kabel busi, ya. Jadi kabel busi ini adalah langkah seperti langkah agak-agak ataupun langkah teka-teki, kemungkinan kabel businya sudah rusak ataupun sudah bocor. Jadi sedulur-sedulur bisa menggunakan akal seperti saya ini. Jadi akalnya saya akalin seperti ini, sedulur-sedulur. Saya memakai kayu yang lunak, kemudian saya lubangi seperti ini. Setelah saya lubangi, ada berapa lubang itu, kemudian saya letakkan setiap kabel-kabel dari busi itu berpisah-pisah, ya, supaya dia siapa tahu ada kebocoran ataupun ada korsleting, ya, pada saat dia terkena air. Jadi ini pun kemungkinan bisa menjadi penyebab dari berbetnya mesin. Kemudian yang kelima adalah sedulur-sedulur cek delco. Ini adalah penampakan delco Zebra. Jadi delco ini usahakan sedulur-sedulur kalau belum ada lapisan ataupun lem silikon seperti ini, sedulur-sedulur bisa mengasihinya silikon. Kenapa? Soalnya silikon ini adalah untuk menahan air yang dari luar, dari percikan air dari ban, ya, pada saat sedulur-sedulur menggunakan mobil dengan cepat atau dengan kencang, dengan laju. Jadi airnya nanti takutnya masuk di lubang-lubang ini. Jadi sedulur-sedulur bisa memakai silikon, jangan memakai lem Alteco ataupun lem kayu, ya. Jadi nanti bukanya susah. Kalau lem silikon ini mudah sekali nanti bukanya. Oke. Kemudian sedulur-sedulur bisa cek kabel input di bawah ini, ya. Ada 5 buah. Yang 4 ini pinggir-pinggir ini di busi, dan yang tengah ini dari kuil. Jadi usahakan yang ini juga itu jangan sampai kena air, ya. Jadi nanti ini kena air, dia akan konsleting, dia akan masuk ke dalam delco. Nanti delconya akan basah ataupun dapat mengembun. Tapi kalau mobil itu masih normal, biasanya masih ada selang delco di sini, guys. Ini adalah selang delco. Yang satunya ada di bawah ini. Dia akan menuju langsung ke dalam karburator ini. 1,
kemudian 2 di sini. Jadi selangnya sudah saya cabut, jadi saya simpel saja. Dari selang yang dari sini, yang dari penyerapan angin ini, saya taruh ataupun saya tancapkan selangnya ada di depan ini. Itu adalah jalan pintasnya saja ya, seperti biasanya saya pakai pun nggak berbet ya, alhamdulillah ya. Oke, kemudian sedulur-sedulur bisa mengecek dengan mencari kabel-kabel yang rusak ataupun yang konsleting dengan bodi, itu pun bisa menyebabkan mobil itu berbet juga ya. Oke, dan usahakan sedulur-sedulur pada saat musim hujan seperti ini, sedulur-sedulur bisa menutup delco dengan seperti ini, dengan ini kaleng di bawahnya ya, kaleng di bawahnya, ataupun dengan penutup ban karet di bawah roda, di belakang roda depan, seperti yang saya buat di sana ya. Oke, biar apa, biar air itu tidak masuk ke dalam delco. Oke, dan saya akan mengecek bagian depan mesin. Oke. Bagian depan mesin. Jadi mesin saya ini alhamdulillah sudah saya servis, sudah 2 minggu ya, sudah 2 minggu lebih lah saya servis. Oke, saya akan membuka joknya. Saya akan ganjal dulu. Nah, oke. Ini adalah penampakan mesin yang dari bawah kemudi. Seperti inilah mesin saya. Ya, jadi seperti itulah tadi bagaimana cara mengatasi mobil berbet di saat hujan turun ataupun menerjang genangan air. Oke, sedulur-sedulur semuanya, apabila informasi ataupun tutorial ini kurang memahami, sedulur-sedulur kurang memahami, sedulur-sedulur bisa komen di bawah ya, nanti akan saya respon secepatnya. Oke. Allah ya Allah. Jadi seperti itulah ya cara mengatasi mobil berbet. Jadi semua mobil itu sama ya, mungkin mobil Cherry, Suzuki Cherry, ataupun mobil Daihatsu Espas, ataupun mobil Toyota Kijang, semuanya sama ya. Jadi kalau delconya kena air itu pasti akan ini ya, akan berbet. Oke, disimak terus. Radiatornya pun harus dicek.
Nah, globus yang globus. Nah, itu udah cari. Apakah itu bisa curi? Oh, tak kosong. Iya. Bener tuh. Itu sih tak kosong. Kosong. Sudah kosong. Dia kalau mana? Dicoba tak respect terang mana ya? Tak respect harus. Oh, ini gini dia. Coba sembur. Oh, tak kosong. Dasar gue kalau tak kuat nih. Gue kalau tak kuat. Kosong juga, boy. Kosong. Oh, ini. Jadi untuk sedulur-sedulur semuanya yang sudah menonton video saya, kami ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk like, komen, serta di subscribe. Dan sekali lagi, bagi sedulur-sedulur semuanya yang kurang paham ataupun ada keluhan dengan mobilnya, supaya untuk komen di bawah ya. Nanti saya akan memberikan ulasan atau memberikan penjelasan atau informasi. Mudah-mudahan ada bermanfaat bagi sedulur-sedulur semuanya. Disimak terus ya. Konten aku. Di konek.
Jadi semua keluhan mobil itu sama ya guys, ya mempunyai keluhan yang sama apabila terkena air ataupun menerjang banjir. Oke, jadi mobil saya ini tahun 1991, jadi alhamdulillah masih lumayan bagus mesinnya. Oke, disimak terus. Dan jangan lupa bagi kalian sedulur-sedulur semuanya ya, jangan lupa di like, di komen, serta di subscribe. Di like, di komen, serta di subscribe. Oke, karena dengan subscribe kita bisa saling silaturahmi ataupun saling berbagi cerita ataupun informasi-informasi.
Warna apa ya? PDML apa? Ayam apa boy? Ayam. Boy terang itu na. Ayam terini mas. Ini biasa. Kalau tomato. Mau alfu sama pan sama semua itu waktu itu ya boy Dan untuk menyimak lagi selanjutnya video saya, disimak terus channel saya ya. Coba. Oh, tak benar nol semua ya. aku udah potong bolu boy. Boy kau bersama ikut kau kok. Kau bersama langsung ulti loh. Lagi, langsung ulti. Barangnya sing tahun Iya guys. Dong lah, udah kilo.
Bali yun. Kala lang artist ako. Sino artist yung yan eh? Toro. Fax. Ako cakar eh, mo cakar eh. Nagpaparaw. Ito, nakplot. Di ba diswala ito nakplot eh? Sabi na isang ito yan. Isa yung nariso. Raiso, hyper. Wala hyper, nakplot. Ito lang na metro, cakar eh. Cakar. Soalnya sesuatu. Aku mau nikah sama sih, manggilnya mau wifi mah. Boleh tengah. Katanya nggak ikut nang jadi ngobrol. Tenju kumas. Coba. Udah kalau bersama langsung ngumpul. Eksekutif langsung. Buat asabay pun slow. Sama tahu saat itu supangnya apa? Oh lantai, lantai. Ya itu, bagus laus. Bagus lepas itu manggil. Masuk kalah, kita main. Awas dulu. Tuh, mantu masuk selagi. Ini langsung lagi foto pusat, langsung ini kuat kok. Ini langsung kuat kok. Nice, look at wow. Sabi ko mga napakuro mo eh. Kaya na tayo kitlo ko siya kung papakapit. Kaya mo ito. Buku atang ko ba nito? Bato ko ay nakikila sa ito. Ang nasa... Ano mo? Itu serang. Apa sana ada musuh itu langsung cuma lo kayak pedes lagi. Musuh numpaknya kok. Lupa dong musuh, sok tidak mereka kali deh. Lo pada nih, karena aku itu lurus sok. Ada pun kayak itu serang,
sopo. Iko. Ayo, tarik wangi itu loh. Tarik wangi. Oh, soalnya. Oke, lah, wes serasa putih bantuan lah. Aku ngeliat kok, ngeliat cok, ngeliat cok. Ngeliat mana gue? Menggila. Us. Uangnya boy, uangnya tekan artis 80-an soalnya kita pulang. Tidak boy, apa nih hijau neng atas dulu neng atas. Iya. Doa aku. Jadi langsung gitu ya. Mau coba bisa nyaris sekarang Lancelot. Terus gede di atas. Oke guys, jadi seperti itu tadi ya. Maaf ya, tadi saya tinggal menjemur padi karena sekarang sudah panen padi, jadi saya menjemur padi biar kering. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih bagi sedulur-sedulur semuanya yang sudah melihat video saya. Kami ucapkan terima kasih, dan jangan lupa sekali lagi di like, di komen, serta di subscribe. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.